belum tentu entah kapan nasi akan dapat karena tidak ada uang pembeli beras. Entah kapan rumah akan didapatkan karena tidak ada uang untuk pengontrak rumah. Tidak ada uang untuk menyewa satu kamar kos saja. Sehingga harus tidur di emperan toko. Sehingga harus tidur di pinggir-pinggir kali. Sehingga harus tidur di bawah-bawah kolong jembatan. Kalau orang tidak merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya menahan lapar dan dahaga, dia akan sombong melihat orang itu. Karena itu, mari kita hentikan kesombongan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya dapat kembali menemui penonton channel YouTube Busa Minarda yang berbahagia dimanapun berada. Kita telah menikmati beberapa hari bulan Ramadan tahun ini. Dan kita tentu telah dapat merasakan apa yang muncul pada diri kita dengan datangnya bulan Ramadan tahun ini. Dengan kita laksanakannya ibadah, baik puasa maupun sholat tarawih dan witir, serta amalan-amalan lainnya pada bulan Ramadan ini. Sahabat sekalian, satu hal bagi saya yang terasa pada bulan Ramadan tahun ini adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang tidak sombong. Sombong merupakan sifat yang tak jarang ada pada manusia. Entah mungkin karena manusia itu memiliki nafsu, sehingga nafsu itulah yang membuat dia sombong. Kadang-kadang ketika akal dikalahkan oleh nafsu, maka kesombongan tidak terkendalikan bagi seseorang. Sombong karena pangkat dan jabatan, sehingga semua orang dipandang rendah saja karena kita punya pangkat dan jabatan. Sombong karena harta dan kekayaan, karena kita memiliki harta dan kekayaan yang berlebih dari orang lain. Kita anggap orang rendah saja semuanya. Kita lah yang hebat. Kita yang pantas di atas segala-galanya. Karena kita sudah punya harta dan kekayaan, maka kita menjadi orang yang sombong. Sombong karena kita punya ilmu pengetahuan. Di tengah-tengah orang yang mungkin ada yang di satu kampung atau satu desa atau satu gang atau satu kelompok masyarakat tidak ada yang sarjana, sementara kita satu yang sarjana. Atau mungkin di sana tidak ada yang S2, hanya kita saja yang S2. Mungkin di kelompok itu tidak ada orang yang doktor, kecuali hanya kita yang ke dokter. Mungkin saja di kelompok masyarakat itu tidak ada orang yang profesor, hanya kita saja satu orang profesor. Maka muncul kesombongan kita disebabkan itu. Padahal tanpa kita sadari, kesombongan itu sangat dibenci Allah. Orang yang sombong tidak dapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, setan, iblis yang sombong diusir Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu membuktikan bahwa Allah sangat membenci
sifat sombong. Dan pada bulan Ramadan ini kita diingatkan oleh Allah agar tidak sombong dengan kita merasakan betapa kita merasakan haus dan lapar yang harus kita tahan. Betapa kita harus menahan sabar. Kalau kita sempat mencaci maki orang di saat kita puasa, apa jadinya puasa kita? Kita harus bersabar menahan. Betapa kita merasakan beginilah rasanya kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum. Dan inilah yang dirasakan orang-orang tidak berpunya. Kalau kita hanya menahan makan, menahan minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Si miskin tidak begitu. Belum tentu entah kapan nasi akan dapat karena tidak ada uang pembeli beras. Entah kapan rumah akan didapatkan karena tidak ada uang untuk pengontrak rumah. Tidak ada uang untuk menyewa satu kamar kos saja. Sehingga harus tidur di emperan toko. Sehingga harus tidur di pinggir-pinggir kali. Sehingga harus tidur di bawah-bawah kolong jembatan. Kalau orang tidak merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya menahan lapar dan dahaga, dia akan sombong melihat orang itu. Karena itu, mari kita hentikan kesombong kita. Seorang pemimpin kalau dia sombong, dia tidak akan segan-segan meniaya rakyat. Dia tidak akan segan meniaya orang yang berbeda pendapat dengannya. Seorang pengusaha sukses, orang kaya raya kalau sombong, dia tidak akan segan-segan mengeluarkan kata-kata hinaan kepada orang yang dianggapnya miskin. Seorang orang yang berpendidikan tinggi, kalau dia sombong, dia tidak akan sesegan menganggap remeh seseorang. Karena itu mari kita hindari kesombongan dengan merasakan lapar dan dahaga selama bulan Ramadan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.